yang terkait dengan nah ini. Yuk, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Ini kan ya, elektron pairing energy, betul kan? Iya Pak, benar. Oke, silakan. Ada yang mau membantu saya? Jangan-jangan pasti ada yang udah tahu dong. Bapak, saya cuma bingung yang di bagian EG-nya itu dihitung juga nggak sih Pak? Yang PE-nya. Bentar, saya pakai ini dulu, earphone dulu. Loh, ya, suara saya udah kedengaran belum? Coba ada yang ngomong. Sudah kedengaran Pak. Oke, ya, udah masuk suaranya ke AirPod. Oke, baik. Nah, kita tahu definisinya kemarin kan pi C ini adalah destabilizing energy karena ada Coulombic repulsion. Jadi kalau ada elektron yang berada di orbital yang sama karena dia muatannya negatif gitu ya, dia akan ada ketolakan. Jadi kalau Coulombic repulsion. Nah, ini akibatnya akan menyebabkan destabilizing energy gitu. Nah, kemudian yang pi I ini seperti yang sudah kita diskusikan kemarin adalah electron exchange. Seperti kemampuan kita untuk permutasi lah dia. Kita menyusun elektron itu ada berapa gitu ya dengan paralel spin yang sama gitu. Nah, silakan ada yang masih ingat ini kenapa ini jadi 7 pi I-nya? Halo? Izin mencoba jawab, Pak. Ya, silakan. PAI-nya itu yang untuk D8 kenapa 7? Karena kan PAI itu kan tadi sebelumnya didefinisikan sebagai suatu kemungkinan atau probabilitas kita untuk menyusun elektron, tapi spin-nya itu harus sama, nggak boleh beda gitu spin-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di orbital T2G itu kan ada 3 yang spin ke atas, 3 spin ke bawah. Nantinya itu dia kalau ditukar-tukar itu nanti bisa ada 6 kemungkinan. Sedangkan untuk yang orbital EG itu kan dia itu cuma ada dua elektron dan spinnya itu sama-sama ke atas. Jadinya nanti kalau misalnya kita tukar, dia ini cuma bisa ada satu kemungkinan. Jadi nantinya di bawah 6, di atas 1, jadinya ada 7 I-nya, Pak. Ya, betul sekali. Gimana? Josephine, tadi yang tanya tadi siapa? Josephine ya? Iya Pak. Ya, sudah jelas? Iya Pak. Sudah jelas Pak. Tapi kalau misalnya yang di EG itu ada yang elektron spinnya turun juga, apakah dimasukin hitungan Jadi juga 2. di pi C-nya? Jadi 2. Kan spinnya harus sama. Jadi kalau kita nggak bisa kan di sini definisinya paralel spin. Jadi kalau spin yang satunya ke atas, satunya ke bawah nggak boleh ditukar, gitu ya. Jadi kalau ini ya, tapi ya pasti karena kita mengikuti larangan Pauli kan spinnya harus sama gitu ya. Nah mungkin ini spinnya ke atas, yang satu lagi ke bawah kan gitu. Nah, jadi pasti dua-duanya spinnya ke atas. Tapi kalau ini ya terisi penuh gitu, jadi nanti akan ada 2 pi I-nya. Oh ya baik Pak, sudah sangat jelas. Terima kasih banyak Anggi dan Pak Khalil. Oke, sip. Terima kasih Anggi. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan efek Jahn-Teller ya. Benar-benar kita bisa banyak yang bisa kita cover hari ini karena kita sudah kemarin ada saya nggak bisa ya. Jadi saya jadi moderator kemarin jadi nggak bisa diganti harinya. Oke, nah jadi hari ini kita akan melihat bahwa di konfigurasi high spin dan low spin yang sudah kita pelajari kemarin itu akan memiliki efek gitu ya terhadap
geometri dari senyawa kompleks tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai Jahn-Teller effect. Nanti bagian kedua kita juga akan lihat pendekatan lain untuk memprediksi energi dari orbital D dengan menggunakan metode angular orbital overlap. Oke, nah jadi kalau kita lihat kalau kita punya konfigurasi elektronik dari suatu senyawa kompleks, misalnya D4 seperti ini ya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya ada orbital yang terjadi degenerasi, unequal occupancy, atau artinya ada orbital yang kalau energi sama tapi keterisiannya itu berbeda, jadi unequal occupancy. Seperti ini ya, seperti pada kasus pada senyawa kompleks D4 yang memiliki konfigurasi high spin seperti ini, maka akan ada suatu proses yang terjadi pada senyawa kompleks itu yang kita sebut sebagai Jahn-Teller distortions. Nah, jadi Jahn-Teller distortions ini terjadi karena konfigurasi elektronik dari suatu senyawa kompleks di mana konfigurasi tersebut ada unequal occupancy dari orbital yang terdegenerasi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini orbital EG di sini, dia kan ada dua orbital, ya, orbital yang sebelah kiri dengan orbital yang sebelah kanan ini ya. Nah, kalau misalnya orbitalnya itu tidak terisi semuanya, gitu ya, cuma terisi satu, nah ini satu lagi kosong gitu, maka sebenarnya ini energinya berbeda gitu ya, jadi bukan sama. Nah, ini akan menyebabkan kedua orbital ini menjadi tidak stabil, sehingga sistem akan melakukan proses sedemikian rupa sehingga agar elektron tadi tidak kestabilannya itu bisa hilang gitu ya, ketidakstabilannya itu bisa hilang. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat orbital ini menjadi berbeda energinya. Karena ini kan sebenarnya satu diisi elektron, satu nggak diisi elektron, tapi keduanya dipaksa untuk memiliki energi yang sama gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai Jahn-Teller distortions. Ya, jadi akibatnya karena ada perbedaan okupansi ini, maka salah satu orbital ini akan cenderung berubah energinya, gitu ya. Nah, jadi driving force-nya dari mana? Yaitu tadi stabilizations dari orbital yang memiliki unequal occupancy. Nah, jadi ini akan mengakibatkan adanya perubahan geometri. Jadi salah satu dari ligan ini akan ikatannya akan meregang ataupun mengkompres. Nah, ini yang kita sebut sebagai Jahn-Teller distortions. Jadi kalau distortions itu bisa elongations, bisa compressions. Ini kita lihat contoh yang pertama yang tetragonal elongations. Jadi kalau kita melihat kalau ke dalam keadaan ground state gitu ya. Jadi ini kan oktahedral, dia keadaan ground state. Kalau oktahedral itu semua panjang ikatan dari semua ligan, baik ligan yang ada di posisi ekuatorial ataupun aksial di sini, memiliki panjang ikatan yang sama antara ligan ke atom pusatnya gitu ya. Karena yang namanya oktahedral kan harus simetris gitu. Kalau ini saya putar ke bawah ya ini kita tidak akan bisa melihat perbedaannya kan gitu ya. Nah, tapi karena apabila kompleks oktahedral ini memiliki konfigurasi elektronik seperti ini, maka akan ada tendensi dia akan melakukan Jahn-Teller distortions. Ya. Salah satunya ya misalnya tetragonal elongations. Jadi yang terjadi adalah ikatan dari salah satu orbitalnya ini akan turun gitu ya energinya, sehingga ini akan mengakibatkan ikatan di posisi aksial ini akan menjadi lebih panjang gitu ya.
karena kan dia lebih stabil gitu karena diisi oleh elektron. Nah, ini kalau kita lihat yang turun itu adalah dz square. Ya, jadi semua yang di posisi z kan kita tahu kalau kita masukkan orbital gitu ya ke dalam koordinat 3 dimensi untuk oktahedral itu kan berarti yang ke posisi aksial ini adalah orbital orbital yang berada di sumbu z kan gitu ya. Sehingga yang terpengaruh adalah sumbu z. Nah, sama. Kemudian kalau yang kebetulan kalau elektron ini berada di sumbu x misalnya ya, dxy minus y dx kuadrat minus y kuadrat di sini ya, maka yang terpengaruh adalah tetrahedral compression namanya. Ya, jadi ininya yang tambah pendek, ini yang lebih panjang. Jadi ininya yang lebih pendek, ini yang lebih panjang. Ya, posisi aksialnya yang panjang, kemudian ekuatornya yang lebih pendek. Nah, kalau ini compression, jadi ini tambah pendek. Nah, karena bentuknya tidak murni oktahedral lagi, meskipun dia bentuknya seperti ini ya, sudah masih memiliki bilangan koordinasi 6, tapi karena panjang ikatannya sudah tidak equal lagi, maka simetrinya bukan OH lagi kan ya, tapi D4H. Jadi sudah berbeda karena kalau OH semua ikatan ini harus simetris, panjang ikatannya harus simetris. Nah, semua itu memang dikarenakan adanya unequal occupancy. Nah, ini contoh yang kalau tidak ada stabilization energy. Ya, jadi tetragonal elongations ini sebenarnya tidak terjadi kalau misalnya semua orbitalnya itu memiliki equal occupancy. Jadi kalau di sini kalau kita lihat ya, EG di sini dengan yang ini sama-sama terisi. Jadi perubahan energi ini tidak terjadi karena nggak ada net charge gitu ya, in energy. Jadi tidak ada karena tidak ada stabilisasi yang terjadi, maka Jahn-Teller distortions tidak terjadi. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman kira-kira kuncinya itu adalah apabila kalau misalnya ada ditanya apakah Snell kompleks ini akan memiliki kecenderungan untuk mengalami Jahn-Teller distortions, tinggal lihat saja konfigurasi elektroniknya. Ya, breakdown misalnya konfigurasi elektroniknya, kemudian lihat apakah ada orbital yang memiliki unequal occupancy. Ya. Jadi ya tentunya kalian harus mendetermin juga apakah dia high spin atau low spin dulu. Jadi ya itu tadi di konfigurasi elektroniknya. Jadi komprehensif, kalian tentukan dulu konfigurasi elektroniknya seperti apa, D berapa gitu ya. Kemudian apakah ada dia high spin ataupun low spin, kemudian kalian baru tentukan apakah ada orbital yang tidak equal okupansinya atau keterisiannya itu tidak sama. Nah, kalau keterisiannya itu tidak sama, maka ini salah satu indikasi bahwa molekul tersebut atau senyawa tersebut berpotensi untuk melakukan atau mengalami Jahn-Teller effect. Nah, kemudian ada informasi tambahan lain, gitu ya. Nah, biasanya Jahn-Teller effect ini akan ada dua tipe. Ada yang kita sebut sebagai strong Jahn-Teller effect, ada yang weak Jahn-Teller effect. Nah, biasanya kalau yang strong ini ditandai dengan unequal occupancy-nya itu berada di orbital EG. Ya, di sini. Jadi kalau kita lihat nih contohnya ya, D4 yang high spin seperti tadi itu cenderung memiliki strong Jahn-Teller effect. Kemudian low spin D7. Ya, low spin D7 di T2G semua dia terisi penuh. Jadi tidak ada unequal occupancy. Nah, tetapi EG-nya tetap ada mirip seperti ini. Jadi ini strong Jahn-Teller effect. Kemudian D9 juga bisa kita masukkan ke dalam kategori strong Jahn-Teller effect. Ya, karena ya di T2G-nya terisi penuh, EG-nya satu terisi penuh, satu terisi sebagian. Ya, jadi ini tidak equal kan? Ya, kalau yang equal kan dua-duanya terisi atau dua-duanya kosong atau dua-duanya penuh. Nah, sedangkan yang weak ini T2G-nya yang
apa namanya, memiliki unequal occupancy. Nah, ini contohnya D1, D2, low spin D4, low spin D5 gitu ya, high spin D6, high spin D7. Ya, jadi kalau kita lihat di sini semua EG-nya equal okupansinya, tetapi yang T2G di sini unequal, ini juga unequal gitu ya. Ini ada satu terisi, dua enggak, di sini dua terisi sebagian, satu tidak. Di sini ada satu terisi full, dua terisi sebagian. Di low spin D5 ada dua orbital terisi penuh, satu terisi sebagian. Kemudian yang high spin D6 di sini, kenapa dia weak Jahn-Teller effect? Karena ada satu yang high spin, ada satu yang terisi penuh, kemudian dua terisi sebagian. Ya, begitu juga halnya dengan high spin D7. Oke. Nah, inilah yang kemudian kita bisa gunakan untuk menentukan konfigurasi diagram orbital molekul untuk senyawa kompleks yang memiliki geometri square planar ya. Jadi kalau kita lihat kemarin ya, splitting energy untuk orbital senyawa kompleks oktahedral itu kan bentuk susunan elektron d orbitalnya seperti ini kan ya. Jadi ada 3 d orbital di energi yang lebih bawah yang kita sebut T2G, kemudian ada 2 orbital d lagi yang energinya di atas gitu ya, kita sebut EG. Nah, kalau kita lihat struktur dari oktahedral kemudian square planar, sebenarnya kita bisa secara tidak langsung gitu ya mengkonversi senyawa kompleks yang oktahedral memiliki 6 ligan ke square planar memiliki 4 ligan. Jadi ini kan sebenarnya ini kalau kita copot posisi ligan yang ada di posisi aksial di senyawa kompleks oktahedral, kita sama saja akan mendapatkan kompleks square planar kan gitu ya. Jadi yang terjadi itu sebenarnya adalah kompleks oktahedral kalau dia mengalami Jahn-Teller effect, jadi posisi aksialnya akan meregang. Kalau misalnya peregangan itu sangat ekstrim, akhirnya ligan yang di posisi aksial ini akan lepas gitu ya. Jadi ligan yang ada di sumbu Z ini akan lepas sehingga produk yang kita hasilkan adalah senyawa kompleks baru yang bilangan koordinasinya 4 dan bentuknya square planar. Nah, kalau kita amati perubahan orbital energi dari d orbitalnya ya, dari splitting d orbitalnya itu ya kita tahu dari oktahedral splittingnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita gunakan untuk mengelaborasi kira-kira kenapa splitting energi di senyawa yang square planar itu seperti ini gitu ya. Nah, jadi yang terjadi adalah di sini ada efek Jahn-Teller gitu ya, di mana di posisi Z ini, ligan posisi Z ini akan terelongasi sehingga dia akan turun gitu ya energinya di sini. Kalau kita lihat, nah, semakin jauh ya semakin jauh turunnya, sehingga di sisi ini pada saat molekulnya sudah menjadi square planar gitu ya, Z-nya ini malah jauh lebih rendah dibandingkan dx kuadrat. Nah, inilah yang kemudian konfigurasi konfigurasi d orbital splitting yang kita gunakan untuk square planar. Ya, oke, satu lagi ya ini yang kita pakai di kristal, kita sudah amati 2 minggu lalu di crystal field theory ya, teori medan kristal. Nah, ini contoh lain, ini untuk oktahedral gitu ya, splitting energi untuk teori medan kristal. Ini yang tetrahedral ya. Tetrahedral itu kebalikan dari oktahedral. Ya, jadi X, Y, Y, Z. X, Z-nya itu energinya di atas, kemudian ini di bawah. Nah, ini yang square planar ya. Tadi kita lihat. Z kuadrat, DXZ, 2, 1, 1, 1. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan? Jadi
Jadi kita bisa sebenarnya menggunakan pendekatan efek Jahn-Teller ini untuk memahami pembentukan d orbital splitting untuk geometri square planar gitu ya. Tapi sebenarnya sih tidak serta-merta ini yang terjadi gitu ya. Jadi senyawa kompleks square planar itu bukan produk dari removal ligan. Memang ada yang terjadi seperti itu ya. Jadi ada senyawa kompleks square planar yang memang dihasilkan dari removal ligan yang berada di posisi aksial senyawa kompleks oktahedral. Tapi ada juga yang langsung disintesis menjadi square planar gitu ya. Tapi ya splitting energinya tetap seperti ini. Kira-kira seperti itulah. Jelas? Ada pertanyaan? Oke. Mudah-mudahan bisa memahami. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu angular overlap methods ya. Jadi metode EOM ini ya. Jadi ini sering juga disebut sebagai metode EOM. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita mengestimasi kira-kira bagaimana interaksi antara atom pusat dan ligan itu terhadap energi dari d orbital. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk memprediksi splitting energi yang terjadi pada senyawa kompleks dengan berbagai geometri. Nah, selama ini kan kita memang melihat dan mengambil contoh itu adalah senyawa kompleks oktahedral, di mana splitting energinya tadi seperti ini ya. Nah, jadi ada 3 orbital di bawah dan 2 orbital di atas, T2G dan EG. Nah, kita tapi kan senyawa kompleks itu tidak hanya oktahedral kan. Kita sudah belajar di materi sebelum UTS, tergantung dari bilangan koordinasinya, bentuknya bisa macam-macam. Ada linier, kemudian ada trigonal planar, kemudian ada tetrahedral, ada square planar, ada trigonal bipiramid, ada T-shape, ada macam-macam kan, sampai bilangan koordinasi 8, 9 gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengestimasi splitting energinya ini gitu. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan menggunakan angular overlap method ini. Nah, jadi kira-kira basically yang terjadi adalah dia menghitung satu parameter yang disebut E sigma di sini. Ya, jadi E sigma ini adalah besaran yang digunakan untuk mengestimasi apabila besaran energi ya, apabila terjadi in phase bonding interactions. Di in phase bonding interaction ini artinya ikatannya itu terjadi in phase. Nah, nilainya kalau nilai E sigma ini positif, dia in phase. Kalau dia negatif itu out of phase ya. Jadi tergantung nanti. Oke. Nah, jadi tinggal kita lihat saja bentuk geometrinya, kemudian kita lihat interaksi yang terjadi. Nah, kita ambil contoh untuk yang oktahedral kompleks di sini ya. Nah, tetapi satu kekurangan dari angular overlap methods ini. Semua interaksi itu diasumsikan terjadi melalui interaksi sigma. Ya, antara ligan dan d orbital dari atom pusat itu diasumsikan terjadi secara sigma bonding saja. Padahal kan tergantung dari ligannya ya. Nah, jadi tidak semua ligan itu bisa atau tidak semua ligan itu berinteraksi melalui sigma donations gitu. Ada juga yang pi donations, ada malah pi bonding. Nah, jadi ini salah satu kekurangan dari EOM ini karena dia cuma mengasumsikan semua interaksi yang terjadi itu adalah interaksi sigma. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi total energi yang terjadi di sini ya, kalau kita lihat untuk senyawa oktahedral
Nah, misalnya di posisi aksial ada dua ligan yang berinteraksi, dia out of phase. Karena dia out of phase ya minus E sigma 1 minus E sigma 1. Nah, sedangkan untuk yang apa namanya nah jadi ini apa namanya masing-masing ligan ya, masing-masing orbital ya. Jadi kita mau lihat nih orbitalnya seperti apa gitu. Jadi untuk DZ kuadrat, nah ini kan bentuk DZ kuadrat ya dari senyawa kompleks. Nah, kenapa dia minus? Karena kita tahu EG itu adalah anti bonding kan gitu ya. Orbital yang anti bonding. Oleh karena itu dia out of phase semuanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini minus apa namanya E sigma 1, di sini ada E sigma 1, sudah ada 2 E sigma. Kemudian karena bentuk DZ kuadrat itu kan donat yang di tengah ini ya. Nah, kemudian masing-masing di posisi X dan X dan Y itu ada apa namanya ada ligan di situ yang berinteraksi. Oleh karena itu satu orbital di apa namanya DZ kuadrat ini di-share oleh 1/4 gitu ya ligan. Ini kan di-share oleh 4 ligan berarti nilainya masing-masing 1/4 ya. Nah, jadi total energinya di sini minus 3 E sigma. Nah, kemudian untuk dx kuadrat y kuadrat ya. Nah, ini bentuknya kan kayak gini ya. Kuadrat y kuadrat. Nah, karena di sini ada apa namanya total ada 4 ya. Maka di sini dibagi gitu ya, dibagi 3. Ada 3 ligan di sini yang berinteraksi, 4 ligan yang berinteraksi. Maka minus 3/4 E sigma. Totalnya juga minus 3 alfa. Ya, oleh karena itu ya jarak dari sini ke sini sigma apa namanya oktahedral ya yang kita sebut apa namanya kemarin tuh dari center ya dari center gap ya yaitu jarak antara T2G dan EG di sini menjadi sekitar 3 E sigma. Jadi seperti itu. Nah, ini apa namanya salah satu cara ya untuk kita melihat ya interaksi yang terjadi ya, mengestimasi tadi. Nah, ini bentuk geometri dari senyawa kompleksnya tadi seperti yang saya bilang mulai dari linear, kemudian trigonal apa namanya trigonal shape, T-shape, tetrahedral, trigonal planar ya ini ya. Square planar, trigonal bipiramid sampai oktahedral bilangan koordinasi. Tapi biasanya kita yang paling sering memang kita temui itu adalah yang oktahedral dan jarang sekali apa namanya bilangan koordinasi 7, 8 masuk ke dalam apa namanya teori-teori medan kristal dan medan ligan. Karena ya sudah apa namanya sangat kompleks sekali dan kita juga agak susah untuk mengestimasinya secara manual gitu. Biasanya orang sudah menggunakan simulasi komputer. Even yang oktahedral pun ataupun yang bentuknya sebenarnya bilangan koordinasinya itu rendah, tetapi bentuknya itu tidak simetris gitu. Kalau oktahedral kan simetris, jadi kita sangat mudah sekali untuk apa namanya menggunakan imajinasi kita. Tapi contoh misalnya seperti tetrahedral ataupun trigonal bipiramid ya. Nah, itu kan bentuknya peculiar. Jadi perlu bantuan simulasi untuk kita tadi menentukan misalnya energinya seperti apa, posisinya seperti apa gitu. Jadi apa namanya oleh karena itu banyak kalau kalian buka buku itu hampir semua buku menggunakan oktahedral sebagai contoh. Nah, jadi kalau kita mengerti oktahedral seperti apa, kira-kira dari mana asal usul tadi nilai-nilai tadi gitu ya, kenapa dia apa terdestabilisasi sebesar sekian seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan apa namanya basis knowledge itu untuk memprediksi apa namanya fenomena-fenomena yang ada di senyawa kompleks dengan geometri yang lain gitu ya. Jadi
apa namanya, meskipun realnya kita tetap menggunakan bantuan simulasi komputer. Nah ini posisi ligannya ya. Jadi semua itu biasanya dibuat di dalam bentuk apa namanya, kubus seperti ini, di mana atom pusatnya itu berada di tengah. Jadi tinggal kita masukkan saja posisi-posisinya. Jadi misalnya paling gampang ini kan oktahedral. Nah, ini oktahedral semua ada di posisi ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi posisi apa namanya, tetrahedral ada di posisi 7, 8, 9, 10 gitu. Sedangkan apa namanya, trigonal bipiramid ini posisinya ada di 1, 6, 2, 11, 12. Kira-kira seperti itu. Nah, ini interaksinya ya. Jadi apa namanya, misalnya untuk yang linear ya, cara bacanya seperti ini. Misalnya untuk yang linear, ligannya itu ada di posisi 1 dan 6 ya. Jadi ada di posisi 1 dan 6. Kemudian ini nilai sigma E-nya gitu ya, kalau berdasarkan angular overlap metode tadi ya, ini parameternya. Jadi di Z kuadrat semua ada 1 gitu ya. Jadi ini kali 1. Sebenarnya ini setengah-setengah gitu ya di posisi itu. Tapi karena dia di posisi Z kuadrat jadi 1. X kuadrat Y kuadrat kan nggak ada di posisi X kuadrat Y kuadrat. Jadi 0. Kemudian di XY apalagi, XY juga nggak ada 0. Nggak ada 0. Jadi dia cuma ada, ligan itu ada di posisi Z kuadrat saja. Jadi seperti itu. Oke. Nah ini juga sama ya seperti tadi ya. Jadi perubahan misalnya dari apa namanya, konfigurasi day splitting dari oktahedral ke square planar tadi. Kalau tadi pendekatannya berdasarkan apa namanya, ini ya, Jahn-Teller effect. Nah, kalau ini berdasarkan angular orbital method. Jadi ini misalnya dari oktahedral kemudian salah satu ligannya kita lepas gitu ya. Jadi karena kita lepas ya, jadi salah satu orbitalnya ini turun gitu. Ya. Oke. Ini kalau kita lepas full, nah ini akan turun lagi. Square planar complex are usually low spin. Oke, itu saja yang mungkin yang ingin saya sampaikan untuk bagian ini. Kita lanjutkan ke teori spektroskopi ya, untuk senyawa kompleks. Oke, sudah kelihatan semua PPT-nya? Sudah kelihatan. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah di sini di topik yang akan kita bahas di sisa waktu pada pertemuan kali ini lebih memperlihatkan bagaimana senyawa kompleks itu berinteraksi dengan cahaya, karena ya judulnya adalah spektroskopi ya. Jadi hubungan struktur elektronik dari senyawa kompleks tadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada high spin, ada low spin, kemudian apa namanya, ada splitting energy dan lain sebagainya. Nah, itu akan menyebabkan senyawa kompleks itu memiliki behavior yang unik gitu ya kalau dia berinteraksi dengan cahaya. Nah, kita sudah apa namanya, di waktu saya lupa di beberapa minggu yang lalu saya apa namanya, menyebutkan bahwa salah satu ciri dari senyawa kompleks itu adalah dia memiliki warna-warna yang unik gitu ya, warnanya terang gitu, ada warna biru, warna merah gitu. Nah, jadi itu salah satu cirinya, karena tadi ada kemampuan senyawa kompleks ini menyerap energi dari cahaya, kemudian apa namanya, porsi dari energi cahaya yang diserap itu
digunakan untuk mengeksitasi elektron gitu ya, dari level energi yang rendah ke level energi yang tinggi. Sehingga ini akan menyebabkan senyawa kompleks itu berwarna. Nah, jadi saya mundur sedikit ya ke sedikit introduction terkait dengan spektroskopi. Ya, ini mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya. Ini yang kita sebut sebagai cakram warna gitu ya. Jadi kalau kita melihat suatu warna dari suatu objek, ya, jadi itu karena ada kemampuan objek tersebut untuk menyerap energi dari cahaya, tetapi yang kita lihat adalah warna komplemennya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya suatu objek misalnya senyawa kompleks tertentu, ya. Kemudian kita melihat warnanya itu adalah merah, gitu ya. Nah, padahal yang diserap oleh molekul tersebut adalah cahaya di spektrum hijau gitu ya, jadi sekitar 490 sampai 550. Karena yang diserap itu hijau, maka yang terlihat oleh mata kita, ya, jadi sinar yang diteruskan gitu, yang tidak diserap gitu ya, maka berwarna merah. Ya. Nah, energinya ini biasanya berada di sinar tampak gitu ya, atau mungkin ada juga yang di daerah UV sedikit. Tapi biasanya kalau UV, kalau objek tersebut menyerap di sinar UV, maka biasanya dia tidak berwarna. Makanya senyawa-senyawa organik gitu ya, dia lebih cenderung menyerap sinyal UV. Jadi warnanya kan dia semua transparan gitu kan. Alkohol, kemudian etanol, gitu, air, apalagi ya isopropanol, gitu ya, DMSO, itu kan senyawa-senyawa organik. Karena dia tidak menyerap cahaya di wilayah sinar tampak, maka warna dia transparan, gitu, tidak berwarna, colorless. Tapi kalau senyawa-senyawa yang berwarna itu biasanya menyerap di wilayah visible, tampak. Nah, jadi tadi seperti yang saya sebutkan bahwa kalau misalnya suatu senyawa itu menyerap energi cahaya atau energi foton ya, di wilayah UV atau vis, atau mungkin sampai ada yang near infrared gitu ya, maka energi tadi digunakan untuk mengeksitasi elektron dari level energi yang lebih rendah ke level energi yang lebih tinggi. Ya. Nah, dengan besaran energinya itu sebenarnya bisa dengan gampang kita gunakan persamaan Max Planck ya. E sama dengan H kali nu gitu ya. Jadi E ini adalah energi yang diserap, H ini adalah konstanta Planck. Jadi nu ini adalah frekuensi dari cahaya yang dia serap gitu ya. Jadi kita bisa sebenarnya menghitung berapa besar energi yang diserap oleh suatu molekul. Ya, seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana mekanismenya gitu ya penyerapan energi ini. Ya. Nah, kemudian kalau dia menyerap pun, apakah semua elektron itu bisa tereksitasi gitu ya? Jadi inilah yang akan kita pelajari ya di kesempatan kali ini. Nah, mungkin teman-teman sudah mendapat sedikit informasi juga waktu mengambil spektroskopi ya, spekmol. Sudah belum ngambil spekmol? Spektroskopi molekul sudah belum? Semester depan, Pak. Oh, semester depan. Oke. Nah, nanti terkait dengan ini akan lebih banyak nanti dibahas di spektroskopi molekul ya. Jadi terutama waktu teman-teman akan di bagian fundamental dari spektroskopi UV vis. Spektroskopi kan ada macam-macam ya, mulai dari IR gitu ya, kemudian ada NMR gitu masuk spektroskopi.
Jadi spesifik untuk di apa namanya UV phase spektroskopi. Jadi ada beberapa aturan gitu ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa energi dari cahaya yang diserap itu digunakan untuk mengeksitasi elektron dari level energi yang rendah ke level energi yang tinggi. Nah, proses ini kita sebut sebagai transition, electronic transition, ya, transisi elektronik. Karena ada perubahan energi, gitu kan ya. Jadi energi yang diserap dari foton tadi digunakan untuk mengeksitasi elektron. Makanya prosesnya kita sebut sebagai transisi. Nah, transisi elektronik tadi itu ada aturannya gitu ya. Jadi secara umum ada dua aturan yang apa namanya menggovern ya transisi elektronik ini. Nah, terutama dari mana elektron itu bisa berasal, apa namanya terkait dengan orbitalnya. Ya. Jadi tidak semua orbital bisa terjadi transisi elektronik. Nah, ini yang pertama yang kita sebut sebagai aturan seleksi Laporte, ya, atau bahasa Inggrisnya Laporte Selection Rule. Nah, jadi berdasarkan Laporte Selection Rule ini, transisi elektronik itu hanya bisa terjadi antara orbital yang memiliki parity yang sama. Apa itu parity? Parity itu adalah orbital yang memiliki simetri yang sama terhadap inversi. Nah, teman-teman pasti masih ingat nih, di SRSA kita membahas apa namanya simetri kan ya. Salah satu operasi simetri yang bisa yang kita sudah pelajari itu adalah inversi. Kan kita punya identity, ya, macam ada refleksi, ada rotasi, ada inversi. Nah, jadi transisi elektronik atau eksitasi elektron itu hanya bisa terjadi dari orbital yang satu ke orbital yang lain kalau orbital tadi memiliki simetri yang sama terhadap inversi, baik itu simetri ataupun antisimetri. Jadi kalau kita punya orbital D, gitu ya, kita punya elektron di orbital D, terus kita mau apa namanya mengeksitasi elektron ke orbital D juga. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Ini forbidden menurut Laporte Selection Rule. Kenapa? Karena kedua orbital ini memiliki simetri yang apa namanya sama gitu terhadap inversi. Ya. Nah, jadi apa namanya kalau dia memiliki simetri yang sama terhadap simetri, maka dia tidak boleh terjadi transisi. Dia forbidden. Nah, yang boleh terjadi transisi elektronik itu hanya kalau orbital tadi, dua orbital dari orbital yang ground state ke orbital yang excited state itu harus berbeda gitu ya hasil inversinya. Jadi kalau yang satu kalau dia simetri dengan simetri tidak boleh atau antisimetri dengan antisimetri tidak boleh. Yang boleh itu salah satunya simetri, yang lain antisimetri. Nah, ini contoh lain. Kalau saya melakukan transisi elektronik dari orbital P ke orbital P. Karena dua-duanya antisimetri terhadap inversi. Jadi kalau orbital P itu kok saya lakukan operasi inversi, hasilnya antisimetri gitu ya. Maka ini tidak boleh. Yang boleh misalnya D ke P. D ini atau P ke D bisa juga gitu ya. Jadi elektron ini melakukan transisi elektronik dari orbital D ke orbital P. Nah, jadi kalau orbital D itu kita cek gitu ya, kita lakukan operasi inversi, dia hasilnya simetri. Sedangkan orbital P itu antisimetri. Maka ini boleh terjadi transisi elektronik. Nah, yang paling gampang itu sebenarnya adalah yang kalau kalian baca paper, misalnya apa namanya transisi elektronik itu sering disebutkan dari kalau senyawa organik gitu ya, dari pi gitu ya ke pi bintang gitu ya. Biasanya kalau kalian di organik itu seringnya
ini yang menjadi apa namanya penjelasan kenapa misalnya suatu senyawa dia menyerap di panjang gelombang sekian. Nah, ini karena ada transisi elektronik dari elektron dari orbital pi ke orbital pi star. Biasanya gitu ya, homolumo gitu ya. Nah, orbital pi itu kan begini ya. Kira-kira. Nah, ini kan yang pi yang anti bonding. Kalau yang bonding. Kalau yang bonding kan artinya fasenya sama ya gitu. Nah, kalau yang pi star kan begini. Nah, ini kan yang anti bondingnya kan. Ini orbital pi. Ini orbital pi star. Nah, transisi elektronik itu bisa terjadi di sini. Ini enggak forbidden. Ya. Tidak forbidden. Nah, kenapa ini tidak forbidden? Karena ini coba kita cek. Kita lakukan inversi di sini. Ya, ini kan awalnya ya. Terus kalau kita lakukan operasi inversi, masih ingat seperti apa? Nah, taruhlah di sini adalah apa namanya sumbu utamanya ya, principal axis-nya. Maka ini pindah ke sini, ini pindah ke sini kan? Maka produknya akan sama, simetris dia. Kita nggak akan bisa melihat perbedaannya kan? Ya, ini kan pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini kan? Inversi itu kan gitu ya. Dia pertukaran tempat dengan principal axis sebagai titik tolaknya kan gitu. Nah, kalau yang pi star, coba kita lakukan inversi. Jadi ini simetris ya. Setelah kita melakukan inversi, operasi inversi, hasilnya sama dengan awalnya ya. Produk sama dengan apa namanya hasil awal, kondisi awalnya, sehingga kita bisa menyimpulkan pi star, orbital pi ini adalah simetri. Nah, ini taruhlah kita principal axis-nya di tengah, terus kita lakukan operasi inversi I gitu ya. Maka ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Maka produk yang dihasilkan, kalau ini pindah ke sini, maka yang diarsir yang di bawah, ini pindah ke sana, yang diarsirnya jadi yang ke atas. Nah, ini dengan ini berbeda. Ya, maka apa namanya yang pi star ini asimetri kan, karena produk yang kita hasilkan setelah inversi itu berbeda dengan kondisi awalnya. Jadi kita bisa melihat perbedaan. Kalau ini kan tadi sama, nggak bisa kita bedain mana yang dia sudah dilakukan inversi apa belum kan. Jadi karena produk hasil apa namanya inversi dengan kondisi awalnya sama. Nah ini setelah kita inversi, karena apa namanya tandanya ini berbeda, maka dia kebalik gitu ya. Jadi kita tahu ini kondisi akhir, ini kondisi awal. Jadi dia asimetri. Nah, menurut Laporte selection rule, ya, transisi elektronik itu tidak boleh terjadi kalau hasil dari apa namanya operasi simetri ini sama gitu. Jadi baik dia simetri jadi asimetri atau asimetri sama asimetri. Dia harus berbeda. Salah satu harus simetri, satunya harus asimetri. Jadi seperti itu. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi itu kriteria yang pertama gitu ya. Ya, jadi orbital apa namanya tidak semua orbital bisa mengakomodasi apa namanya transisi elektronik. Jadi hanya transisi elektronik itu menurut Laporte selection rule hanya bisa terjadi kalau apa namanya parity-nya berbeda. Jadi parity itu tadi adalah symmetry with respect to inversions. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian kriteria keduanya, transisi juga harus terjadi
untuk orbital yang memiliki spin multiplicity yang sama gitu ya. Jadi kalau dia spin multiplicity-nya berbeda, maka dia forbidden, tidak boleh terjadi gitu ya. Nah, ini contohnya. Nanti kita akan lihat apa ini bendanya ya, apa itu spin multiplicity. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru untuk kalian, cuma mungkin terminologinya aja yang baru gitu ya. Tapi sebenarnya ini bilangan kuantum juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada kuartet A2 namanya, terus menjadi doublet A2. Nah, yang kita sebut sebagai spin multiplicity itu adalah ininya nih. Kuartet dengan doublet ini. Ya. Nah, jadi ini yang kita sebut spin multiplicity. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menentukan spin multiplicity ini seperti apa. Nah, jadi yang boleh terjadi itu hanya kalau spin multiplicity-nya sama. Contohnya di sini kuartet ke kuartet. Ininya nggak apa-apa nih, A dengan T ini nggak apa-apa berbeda. Yang penting ininya harus sama nih. Ya, 4 dengan 4, kuartet dengan kuartet. Kalau dia singlet dengan singlet gitu ya. Singlet itu 1, 1. Nah, doublet 2, triplet 3, kuartet 4 gitu. Ini yang spin alone. Nah, secara umum apa itu spin multiplicity? Di sini ada penjelasannya lah secara umumnya. Jadi spin multiplicity itu adalah jumlah unpaired electrons yang ada di orbital kita. Jadi menunjukkan berapa banyak unpaired electrons. Gitu, kira-kira seperti itu. Tapi ada hitungan-hitungannya lah. Nanti kita akan lihat lebih detail apa itu spin multiplicity. Nah, apakah kalau misalnya suatu senyawa kalau dia memiliki kondisi di mana dua dari kriteria ini forbidden atau tidak dipenuhinya dua kriteria ini, baik yang Laporte selection rule ataupun spin ini, maka secara umum senyawa tersebut tidak menyerap. Ya, meskipun tidak terjadi, meskipun dia menyerap energi, tapi kita tidak akan bisa melihat, kayaknya salah deh statement saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya suatu senyawa ya memiliki spin forbidden ataupun Laporte forbidden, maka senyawa tersebut tidak akan menyerap energi cahaya di UV ataupun visible. Mungkin dia menyerap di energi yang lain ya, kira-kira seperti itu. Pastinya IR pastinya dia akan serap untuk melakukan vibrasi. Nah, tapi tergantung lagi apakah dia mempunyai momen dipol atau tidak. Ya, tapi spesifik untuk range UV dan visible, kalau konfigurasi elektronik dari senyawa tersebut tidak memberikan akses terhadap Laporte selection rules ataupun yang spin, di spinnya forbidden, Laporte-nya juga forbidden, maka praktis senyawa tersebut tidak berwarna. Nah, kalau salah satu yang boleh, ya, yang allowed, satu yang forbidden, maka dia tetap memiliki warna, tetapi warnanya redup. Nah, mungkin teman-teman ingat hukum Lambert-Beer. Ada yang tahu hukum Lambert-Beer? Yang mengenai absorbansi bukan, Pak? Betul sekali. Nah, kalau kalian buka-buka lagi gitu ya, hukum Lambert-Beer itu kan salah satu parameter di situ ada yang namanya coefficient extinction. Ya, extinction coefficients. Jadi seberapa besar atau seberapa yang coefficient ini menunjukkan apakah suatu senyawa itu seberapa kuat dia menyerap cahaya, kira-kira seperti itu. Nah, ini
kemampuan itu didikte oleh dua aturan ini, dua selection rules ini. Ya, jadi kalau salah satunya allowed, salah satunya forbidden, maka biasanya coefficient extensions-nya itu rendah gitu ya, 1 sampai 1000. Tetapi senyawanya sudah bisa menyerap warna gitu ya, sudah bisa menghasilkan warna lah. Tapi warnanya tidak cerah gitu ya. Warnanya biasanya agak pucat. Contohnya copper salt ya. Jadi copper salt itu kan warna biru. Jadi kalau kalian melarutkan misalnya copper nitrat ya, CuNO3 gitu ya, 2 kali di dalam air, maka air tersebut akan menjadi warna biru karena ada pembentukan senyawa kompleks Cu 6H2O 6 kali gitu ya. Nah, tapi warnanya tidak cerah banget gitu karena secara spin dia allowed tetapi laport dia forbidden. Kenapa? Karena yang terjadi adalah elektronnya itu forbidden. Jadi dia dari d orbital ke d orbital. Kan kita ingat kalau dia senyawa kompleks yang tersplit kan d orbital. Meskipun tadi kalau kita lihat di splitting energy senyawa kompleks oktahedral itu T2G dan EG misalnya kalau dia bentuknya oktahedral ya. Nah, karena meskipun ada perbedaan gitu ya, jadi elektron yang nah ini ya, ini contohnya ya. Jadi meskipun dia ada splitting energy gitu ya, ini bisa tereksitasi dari T2G ke EG. Ingat T2G dan EG ini sebenarnya adalah d orbital kan aslinya. Nah, cuma karena dia berinteraksi dengan ligan saja dia jadi split. Tapi aslinya dia adalah d orbital, di mana d orbital ini dia memiliki parity yang sama. Maka dia sebenarnya adalah secara Laporte selection rule dia forbidden, tetapi transisi secara spin multiplicity dia allowed. Nanti kita akan lihat ya, dia bentuknya allowed-nya itu seperti apa. Nah, kalau dua-duanya allowed, baik spin ataupun Laporte, maka extension coefficients-nya akan sangat besar sekali, ya, 1000 sampai 100.000. Contohnya seperti klorofil, itu kan warnanya hijau sekali ya. Kemudian dyes, ya, iridium kompleks, gitu, ruthenium kompleks, ruthenium dipiridin itu warnanya kuning sekali, gitu ya. Ya, jadi cerah banget. Jadi ini terjadi untuk kalau dua-duanya memiliki allowed ya, baik secara spinnya allowed, kemudian Laporte selection rules-nya juga allowed. Oke, jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kita tinggal ada. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi kita ambil contoh misalnya senyawa kompleks oktahedral titanium heksaakwo 3+ ya. Nah, jadi dia adalah senyawa kompleks oktahedral D1. Kalau kita ukur senyawa kompleks TiOH 2 kali ini di dalam OH2 6 kali ini dengan menggunakan spektrofotometer ya, maka kita akan mendapatkan peak ya kira-kira di sekitar 500-600 nanometer ini. Nah, meskipun ada shoulders di sini, ada bahu gini ya, tapi mungkin kita bisa ignore saja dulu. Nah, karena dia D1 ya, kemungkinan kita bisa acknowledge itu sebagai eksitasi
satu elektron yang ada di T2G ini ke EG gitu ya. Nah, jadi apa namanya D transition, gitu ya. Single peak in the absorption spectrum. Jadi peak di sini ini kira-kira yang apa namanya terjadi karena apa namanya electron transition dari DD ini, ya. DD transitions. Oke, nah itu kira-kira yang terjadi. Nah, kalau kita apa namanya hitung energinya, ya tadi kira-kira di sekitar 500-an, kemudian kita punya ya ada sigma nolnya seperti ini. Tadi kita bisa masukkan apa namanya dengan menggunakan hukum atau persamaan Planck, kita dapat delta E-nya itu sekitar apa namanya 3,97 kali 10 pangkat minus 19, atau kita bisa konversi ke elektron volt ya sekitar 2,48 elektron volt atau 57,2 kilokalori per mol. Jadi delta nolnya ini ya bisa kita estimasikan dari sini. Gitu ya. Oke, jadi ini kira-kira yang terjadi ya. Jadi eksitasi itu terjadi dari kondisi ground state di mana elektron itu berada di orbital T2G, kemudian dia tereksitasi ke apa namanya EG. Nah, ini spin multiplicity-nya tetap doublet ya. Nanti kita akan apa namanya lihat. Jadi kemudian ini apa namanya T2G, ini EG. Ini orbitalnya. Jadi ini kondisi excited state-nya. Nah, kalau kita tambahin elektronnya, ya. Jadi elektronnya di sini kita ambil contoh apa namanya atom yang di sebelahnya. Oke, kalau tadi kita pakai titanium, kita sekarang pakai vanadium. Jadi kalau kita larutkan vanadium, apa namanya garam vanadium di dalam air, maka dia akan membentuk senyawa kompleks heksa-aqua vanadium 3 yang merupakan senyawa kompleks oktahedral G2. Nah, jadi kira-kira konfigurasi elektroniknya seperti ini ya, karena oktahedral ya. Nah, kemudian seperti yang sudah kita ketahui juga bisa kita prediksikan, dia akan menghasilkan dua apa namanya peak gitu ya, kira-kira. Yang mungkin kalau menurut kita sekarang ini terjadi karena ada eksitasi satu elektron ke sini, satu elektron ke sini. Nah, jadi tetapi yang tidak kita ketahui adalah apa namanya siapa yang ke sini, siapa yang ke situ kan gitu ya. Siapa yang ke sini, apakah ini ke sini, apakah yang ini ke sini atau dua-duanya yang terjadi. Nah, itu yang kemudian menjadi problem. Jadi semakin banyak elektron yang ada di D orbital, jadi senyawa kompleks itu, ya, maka akan semakin complicated nanti eksitasinya. Kebayang kalau misalnya elektronnya itu apa namanya D4 misalnya ataupun D5 gitu ya. Jadi Pak Dede nggak lihat? Oke, jadi ada dua peak yang apa namanya bisa kita expect akan keluar. Nah, tapi sebenarnya kalau ini apa namanya ada satu peak lagi gitu ya sebenarnya ya di sekitar 250-an. Di sini ada satu peak. Sebenarnya ada 3 peak yang terjadi. Cuman ini apa namanya spektranya nggak cukup lebar ya. Jadi secara umum kalau kita mengukur sebenarnya ada 3 peak kalau kita punya konfigurasi seperti ini ya D2 metal kompleks. Jadi peak pertama itu di sekitar 650 di sini, ini peak pertama. Kemudian peak kedua di sekitar 400. Kemudian ada satu lagi sebenarnya ada peak sini satu lagi gitu ya. Di sekitar 250. Nah, jadi keterbatasannya itu adalah bagaimana kita bisa menentukan nih siapa atau transition elektronik mana
yang responsible terhadap peak yang ini. Jadi karena kalau di sini kan tadi cuma satu ya, apa namanya, elektronnya. Jadi apa namanya, peaknya juga cuma satu gitu kira-kira. Nah, tapi kalau di sini, nah, misalnya yang peak 650 ini apakah elektron yang ini, misalnya saya ambil contoh ini elektron A, ini elektron B gitu ya. Jadi apakah elektron A ini yang menyebabkan 650 atau elektron B yang menyebabkan 650? Terus bagaimana dengan yang peak yang ketiga di 250 ini? Apa yang terjadi? Nah, jadi ternyata tidak semua konfigurasi elektronik itu equal gitu ya, akan menghasilkan peak yang sama. Jadi untuk bisa kita memahami bagaimana apa namanya, absorbansi itu bisa terjadi gitu ya. Jadi masing-masing apa namanya, absorpsi ini, absorption energy ini ya, kita harus menentukan apa namanya, kita harus punya cara lain gitu ya untuk menentukan siapa yang responsible ya. Nah, ini makanya kita akan mempelajari apa yang disebut sebagai multi electron approach di sini. Oke, mungkin karena multi elektron ini cukup panjang ya, jadi mungkin bisa saya cut di sini saja biar kita tidak tanggung. Nanti mungkin minggu depan kita lanjutkan secara komprehensif satu pertemuan untuk membahas ya bagaimana kita bisa menggunakan pendekatan multi elektron interactions ini untuk memahami absorption energy. Kemudian terakhir kita akan apa namanya, menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi energinya dengan menggunakan teori diagram tanah B Sukarno. Jadi sepertinya sih kita masih cukup ya. Kalau ada yang tahu jadwal UAS kapan? Kita awal Desember ya. Ada yang sudah dapat info kapan kita UAS? Kayaknya sih tanggal 13 gitu, Pak. Tanggal 13. Jadi kita punya 1, 2, tinggal 1 kali lagi ini ya, 1 kali pertemuan lagi dong kalau tanggal 13 ya. Oke, mungkin ya setidaknya sih kita harus ada 2 pertemuan lagi ya. Jadi mungkin nanti kita bisa cari waktu lain untuk kita, atau di minggu tenang itu juga nggak apa-apa, kita bisa agendakan 1 kali pertemuan terakhir. Oke, sepertinya sih masih kekejar ya. Baik, jadi saya potong di sini saja. Kalau misalnya nanti apa namanya, saya takutnya nanti kalau di sini, apakah saya bisa majuin aja ya? Ya terlalu banyak kayaknya, jadi saya potong di sini aja deh. Nanti bingung. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi semakin banyak elektronnya ya, jadi akan menghasilkan problematika yang cukup complicated ya, karena tidak semua elektron itu equal ya, electronic configurations itu equal. Jadi kita akan kesusahan gitu ya kalau misalnya elektronnya juga sudah mulai kompleks. Sehingga kita harus melakukan estimasi dengan menggunakan pendekatan multi elektron ini. Oke, jelas? Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini?
Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya cukupkan saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jangan lupa kita ada tugas ya. Jadi tadi saya sudah berikan link untuk pengumpulan tugasnya ke Sarah. Jadi tinggal nanti teman-teman upload saja. Deadline-nya jam 12 ya. Di jam 12 ini masih ada sekitar setengah jam lagi. Silahkan bagi yang belum upload silakan upload. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penambah nilai untuk teman-teman nanti nilai UTS dan UAS-nya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan untuk meneruskan diskusi kita terkait dengan multi elektron system tadi ya, untuk menentukan energi absorpsinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.